Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Orang Pesawaran ini kuburnya luas-luas. Berapa meter ukuran kubur orang? Saya sudah lama melihat kubur di Medan, di Riau, di Aceh, di Mesir, di Maroko. Luas kubur cuman 2 meter kali 1 meter, betul? Tapi di Pesawaran ada orang yang kuburnya luasnya 500 meter. Bahkan ada yang kuburnya luasnya 1000 meter. Itu hanya ada di Pesawaran. Siapa itu yang orang kuburnya luas 1000 meter? Itulah orang yang berwakaf tanah 1000 meter. Jadi kalau sedekahnya 2000 perak, mau kuburnya 1000 meter, mau kuburnya 500 meter, serahkan duit. Saya orangnya tidak mau memaksa. Yang mau ngasih alhamdulillah, yang tak mau ngasih tengok aja lah dijepit tanah. Pernah bapak ibu melihat orang mati jenazah lututnya ditekuk? Pernah? Sudah diukur panjangnya 170 cm. Pas mau dikubur menyempit kuburnya, Bu. Menyempit. Itulah orang yang pelit, bin medit, bin bakhil, bin kedekut. Bukan saya, tak. Tapi itu tidak ada di Pesawaran. Orang Pesawaran ini orangnya dermawan-dermawan. Lihatlah, sawah aja mereka wakafkan. Bukan tanah biasa mereka wakafkan, sawah. Sawah yang kau tanam padi sebulan menghasilkan 5-10 ton. Tapi setelah kau mati meninggal dunia, padi itu akan diambil, dipanen, tanahnya dibagi-bagi ahli waris, cakar-cakaran, habis. Tapi yang kau wakafkan untuk pesantren tahfiz Quran, anak-anak kecil yang ramai tadi akan membaca Quran pagi, petang, siang dan malam, mengalir ke makammu, terang benderang alam kuburmu, luasnya 1000 meter, pagi, petang, siang dan malam terang benderang, menetes rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penghafal Quran itu satu hari mengulang hafalannya 2 juz, 1 bulan 2 kali, 1 tahun 24 kali khatam. Mau? Daftarkan anak anda sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, tidak ada alasan orang Pesawaran masuk neraka. Kalau di tempat lain ditanya malaikat, kenapa kau masuk neraka? Karena tak ada pesantren. Kenapa kau masuk neraka? Karena tak ada tanah wakaf. Di Pesawaran tanah wakaf sudah ada. Masjidnya 2,5 miliar. Masih di alam goib. Makanya saya tanya tadi, mana masjidnya? Di sana nanti Pak Ustadz. Berapa harga masjidnya? 2,5 miliar. Bapak Dokter Surahman pas diminta tanda tangannya sebesar ujung kelingking. Duitnya 2,5 miliar untuk bangun masjid, tanda tangannya kecil aja. Pas dikasih ke saya buat macam sampan. Nanti 2030, 2040 datang orang ke pesantren ini, dia lihat masjid 2,5 miliar, dia lihat dari tanda tangannya, pasti mereka sangka yang membangun itu saya. Karena tanda tangan saya lebih besar. Pas ditengoknya kecil, ini paling Pak Surahman nih ngasih 100.000 kata dia. Di dunia saya yang punya nama, di dunia nama saya yang paling panjang tuh, tengok, hampir lebih setengah batu untuk saya semua.
Profesor Abdul Somad LCDES PS entah apa titel dibuat di situ. Sikit lagi almarhum. Nama itu akan tinggal, yang kekal abadi adalah masjid itu nanti. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Anak-anak pesawaran akan iktikaf nanti di sana tengah malam. Ibu-ibu akan pengajian ba'da asar baca Yasin. Bapak-bapaknya pulang malam nonton Manchester United. Neraka jahanam tempat kau, Pak. Kalaupun kau mau nonton bola, boleh nonton, tapi habis itu tahajud. Ini habis nonton bola tidur, sholat subuh lewat. Nanti kau di akhirat sama Messi. Tapi saya yakin ibu-ibu ini semua pasti suaminya soleh-soleh. Kalau tidak soleh, tak mungkin ibu diizinkannya ikut pengajian, kan? Saya menyampaikan tausiah jam 9 kurang 15 tadi, 9 kurang 10, maka nanti akan selesai pada jam 10 kurang 10. Di mana-mana tetap 60 menit sesuai dengan protokol kesehatan. Senangnya saya ceramah di pesawaran, semua buah-buahnya asli. Kadang kita bertamu di rumah orang, ada jeruk, ada semangka, semuanya kaca. Di sini asli semua. Tadi saya dikasih kacang, dikasih jagung rebus, dikasih pisang. Pas sedang enak-enaknya diajak foto. Tapi yang dimuliakan Allah, orang pesawaran ini baik-baik. Tanda bukti orang pesawaran baik, cita-citanya menuju 2025 Lampung bebas buta Al-Quran. Yang jadi konsen bukan tulisan itu, gambarnya itu. Ustadz Iqbal beserta seluruh keluarga dan yayasan, kita doakan panjang umur, sehat badan. Bapak apa tadi? Pak Razak beserta seluruh keluarga 1000 meter, mudah-mudahan berkah rezekinya. Ustadz Zul Ikromi Saputra, guru saya waktu SMP, tapi kelas 3 aja. Saya tak tamat sekolah, makanya saya takut jumpa beliau. Saya tak jumpa beliau sejak 93 sampai 2020. Berapa tahun itu tak jumpa? 27 tahun. Dulu waktu beliau guru saya di pesantren Darul Arafah Medan, semua kumisnya hitam. Sekarang semua putih. Tidak ada mantan guru. Beliau adalah guru saya. Mudah-mudahan beliau mengakui saya murid dunia akhirat walaupun saya tak tamat. Ternyata beliau datang dari pesawaran. Kami sekolah ke Medan dari Riau, belajar kepada orang Lampung. Hebat tak orang Lampung nih? Siapa yang menulis fikih? Sulaiman Rasyid, tamat dari Al-Azhar tahun 1935. Syekh Sulaiman Rasyid namanya. Buku itu dibaca oleh Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Belum tentu bahasanya seindah ini kalau aku menulis fikih. Diberi komentar oleh Buya Hamka di Yogyakarta. Syekh Sulaiman Rasyid namanya. Orang mana? Orang Lampung pun tak tahu. Orang Lampung sudah tamat Al-Azhar 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Di negeri lain orang pontang-panting, orang Lampung sudah sampai kuliah ke Al-Azhar Kairo. Hebat tak orang Lampung? Maka jangan heran kalau Syekh Mahmud Al-Banna datang ke Lampung. Mudah-mudahan dia nanti nikah sama orang Lampung. Orang yang nikah sama Syekh Mahmud Al-Banna dapat 2 bonus. Pertama, hafal Quran. Yang kedua, memperbaiki keturunan. Pak Dr. Surahman 2,5 miliar. Sebetulnya beliau tidak mau saya sebutkan besar-besar. Beliau tidak mau riak. Tapi saya tidak niat untuk merusak hati beliau. Saya mau sampaikan hadis Nabi, man bana masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallah mislahu baitan fil jannah.
beliau sedang membangun istana di surga. Tak perlu diaminkan, sudah dibangunkan. Yang sanggup membangun satu masjid 2,5 miliar, bangun satu masjid. Yang tak sanggup bangun masjid, kasih batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Batu kerikil nggak sanggup, kasih pasir. Pasir sekecil itu pun tak juga, mati aja lah. Sudah ku sampaikan semua ya Allah. Mudah-mudahan besok berdatangan batu bata, batu kerikil. Untuk apa lagi masjidnya udah siap? Untuk kelas-kelas, amin. Untuk lokal-lokal, amin. Untuk asrama, amin. Jangan lupa, asramanya siap, masjidnya siap, lokalnya siap. Ada satu yang paling penting, WC. Gimana orang mau belajar belum buang air besar, buang air kecil, naik dia ke mata baru tahu, jadi taik mata. Jangan bayangkan taik mata besar kan. Oleh sebab itu maka datang ke pondok pesantren. Yang kaya-kaya orang Pesawaran, orang Lampung, orang Jakarta, begitu dekat kalian tinggal Merak ke Bakauheni, datang ke Pesawaran, datang ke Kampung Quran, datang kemari, tanya Ustadz Iqbal, berapa kelas lagi yang perlu, berapa asrama yang perlu, berapa batu bata yang perlu, berapa kursi yang perlu, berapa penghapus yang perlu. Tulis semuanya. Bapak mau ngasih? Enggak, untuk nulis saja. Itulah yang akan menjadi kekal abadi, bekal amal soleh menghadap Allah. Iza matal insan, sahih Muslim, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, yang tetap mengalir cuma 3. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh. Ada anak solehmu yang mendoakan di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya. Anak 3. Yang pertama sakau. Yang kedua geng motor nabrak tiang listrik mati. Yang ketiga ganteng tetap berotot bencong. Itu tidak ada di Pesawaran. Anak Pesarawan soleh-soleh semua. Dari mana Ustaz tahu? Tadi waktu saya datang ramai. Habis foto hilang. Mereka udah baca Quran duluan. Saya dengar tadi mereka baca Quran, saya di dalam kamar sambil menikmati kacang. Sempatlah agak 2-3 biji. Oleh sebab itu di sini orangnya yang baik-baik, yang tendanya luar biasa. Tapi kalau bisa foto kita ramai-ramai ini jangan di-share. Karena nanti bisa jadi fitnah. Namanya fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya, fitnatil mamat, fitnatil covid. Bertambah satu lagi fitnah covid. Maka jangan di-share. Kalau mau nge-share, share aja foto saya ceramah sendirian. Jadi kalau ditanya orang, oh Ustadz Somad, ganti mic. Hebatnya orang Pesawaran. Setiap 15 menit ganti mikrofon. Luar biasa. Untuk apa lagi saya ceramah tentang wakaf sedekah? Kaya, tanah sudah ada, masjid 2,5 miliar, kebun-kebun sudah ditembok diwakafkan untuk pesantren, tenda sejauh mata memandang, mobil-mobil ini pun kabarnya mau diwakafkan juga. Yang punya mobil pucat, enggak, kita wakaf ini enggak maksa. Bawalah mobil sampai ke alam barzah, bawalah mobil sampai mati. Bisa mobil dibawa mati? Bisa. Siapa bilang mobil? Tulis di situ, mobil wakaf untuk operasional rumah tahfiz. Bisa enggak? Bisa. Wakafkan tuh mobil-mobil. Jangan gara-gara ini jantungnya kumat. Tarik nafas. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kata yang parkir di mobil parkir jauh, alhamdulillah kita parkir jauh tadi mah ya. Padahal tadi waktu sampai, kenapalah parkir kita ini jauh?
Asa an takrahu syai'an, bolehkah kau berjumpa sesuatu, kau benci sesuatu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu benci sesuatu tapi sesungguhnya itu baik. Bersedekah itu berat, Bu. Betul? Bersedekah itu berat, Pak. Betul? Kenapa Ustadz kalau cerita sedekah ke ibu duluan? Memang yang cari duit ini mereka. Pergi pagi pulang petang, peros keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang. Tapi yang megang duit, Mas, Bang, AA, jangan banyak-banyak pegang duit, nanti kau kawin lagi. Begitu pesannya, bukan? Ngaku mereka. Nih 2000 aja untuk kencing. Kalau sampai 2000 pun ibu tak kasih, tak dikasihnya 2000, dikasihnya karet untuk ini bang, untuk apa? Kau ikat aja gitu. Yang dibayangkan. Oleh sebab itu Bapak, sebenarnya mereka ini sayang Pak sama Bapak, betul? Dipegangnya. Kenapa Ustadz ceramah nih ketawa-ketawa? Kenapa Ustadz ceramah pakai ketawa? Kalau saya ceramah serius, sementara ini senjata laras panjang sudah siap, orang stres. Apalagi kemarin baru ada kejadian. Maka saya bawa ketawa-ketawa supaya ibu ini nyantai, urat-urat sarafnya itu segar dan duitnya ke. Itu maksudnya tadi. Mana kotak-kotak? Sebarkanlah, tak ada kotak. Rupanya orang pesawaran sedekah tidak pakai manual lagi, online. Langsung buka handphone, buka BRI Syariah, buka BNI Syariah, buka Bank Syariah Mandiri, lalu tulis di situ wakaf. Langsung di scan barcode-nya. Mana barcode-nya? Scan, langsung transfer. Transfer. Rupanya begitu setelah ditransfer meleleh air mata. Kok kenapa menangis? Haru ya? Ingat almarhumah emak ya? Ingat surga ya? Bukan Pak Ustadz. Lalu nangis kenapa? Salah pencet tadi. Rupanya nolnya sampai 45 kali. Ternyata yang salah pencet itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Mudah-mudahan semuanya salah pencet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Yang kau makan tadi malam busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk Pak. Yang kau pakai ini lapuk. Ustadz Somad jarang-jarang ceramah pakai jubah, baru di pesawaran inilah. Kenapa Ustadz ceramah pakai jubah di sini Pak Ustadz? Saya khawatir juga ini, udah dikasih jubah, anginnya kencang. Untung saya pakai celana panjang. Ini jubah bukan sembarang jubah. Coba lihat lengan bajunya. Lengannya dari mana? Dari Lampung. Tulisannya Kampung Quran Pesawaran. Sebenarnya ini sudah sepasang komplit. Ada 3 tangan bajunya, ada sorbannya, pecinya kekecilan. Ini perlu kujelaskan supaya tak jadi fitnah. Jangan nanti sampai panitia ngomong, mana pecinya? Udah dijual. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah-sedekah inilah yang kekal abadi. Sejauh mata memandang sawahmu menguning. Walaupun ini jauh, bayangkan aja kuning. Bayangkan aja kuning. Setelah dipanen, dijual jadi duit, dimakan, beli mobil. Mobilnya megah, rumahnya mewah, hartanya banyak. Mati. Dibawa mobil itu. Tinggal dibawa kebun itu. Tinggal. Masuklah kau ke liang lahat. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung.
sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Bapak akan mati, ibu akan mati. Ustaz Somad belakangan. Saya agak lama sedikit karena masih banyak lagi jadwal ceramah. Sebetulnya malaikat itu udah mau mencabut nyawa saya. Kata malaikat, kita cabut ini. Tunggu, masih ada beberapa pesantren belum selesai. Kita cabut. Jangan, dia masih ada tablik akbar. Adapun bapak ibu, ini kita cabut. Cabut aja lah, betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Pak Polisi ngumpulkan uang untuk membantu satu kelas. Nama kelasnya kelas polisi. Tentara-tentara mengumpulkan duit buat satu kelas. Nama kelasnya kelas tentara. Satu Satpol PP ngumpul, nama kelasnya Satpol PP. Setuju? Yang bilang setuju bukan polisi sama tentara. Saya cuma ngasih ide aja. Mau diamalkan alhamdulillah. Nggak mau diamalkan, bapak-bapak geser sedikit pak. Orang ini booking tempat dari sebelum sholat subuh tadi. Coba lihat mukanya pucat belum sarapan. Al-Huffaz artinya para penghafal Quran. Terserah entah hafal juz 30 entah 30 juz. Jamaah Aisyah, mereka ini adalah seperti Aisyah istri Rasulullah. Al-Hidayah itu saya nggak tahu. Yang jelas kita tiap hari minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ibu-ibu semuanya lega, lehernya lapang, betul? Pokok kayu ini yang tersiksa. Gak apa-apa, selesai ini nanti. Pokok durian nampaknya. Ibu-ibu yang di belakang sana nampaknya tak jelas. Ditengoknya saya di atas nih, itu ustadz apa pocong gitu. Ibu-ibu sehat semua bu. Ibu-ibu yang di belakang sana panjang umur, istiqomah, masuk surga, transfer. Masya Allah, tabarakallah. Bapak-bapaknya semua sehat karena ibunya sehat-sehat, betul? Kalau sampai ibu sakit, bapak ini pun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama tentang Al-Quran ini mesti dengar baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jangan samakan suara saya dengan suara Syekh Mahmud Al-Banna. Dia Arab, saya Arab cemas. Mana sama? Dia Mesir, luar negeri guys. Ini produk lokal. Sama macam durian kampung sama musangking, ini lain. Jadi saya dari awal tolong jangan banding-bandingkan. Tapi insya Allah Islam itu tidak melihat Arab dan tak Arab. Kullukum min Adam, semua kami dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah, diciptakan di atas tanah, hidup berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke liang tanah dan akan dimakan cacing. Cacing tanah kalau melihat saya mati nggak begitu semangat. Mencium baunya dia cium. Wow. Dikejarnya ramai-ramailah rombongan cacing tanah. Pucuk. Begitu sampai dekat kubur saya, ditengoknya, tulang semua. Bapak Ibu yang paham cerita saya ini ngerti. Kalau Ustadz Somad tulang semua, bagaimana dengan aku daging semua? Siap-siaplah Bu. Siap-siaplah Pak. Yang kekal abadi di kuburmu hanyalah sedekah-sedekah untuk pondok pesantren Rumah Tahfiz Quran. Mana nama pesantrennya? Hah? Saya tahu, pura-pura aja. Nama yayasannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab itu inspeksi mendadak. Malam-malam dia jalan sendirian. Umar bin Khattab dulu gitu, jalan sendirian, tapi nggak bawa wartawan, sendirian aja.
Jalan. Didengarnya ada ibu-ibu ngomong. Ibu-ibu ngomong di rumah. Apa kata si ibu? Campur susu itu dengan air. Itu jual. Kebetulan mereka jual susu. Campur susu itu dengan air. Kata anaknya, nanti kalau Umar bin Khattab tahu gimana? Umar nggak akan tahu, karena Umar sedang tidur. Campur saja susu itu dengan air. Besok kita jual, kita dapat uang banyak. Tapi rasanya nggak mungkin perempuan ngomong gitu kan? Oke, kita robah perempuan. Campur aja dengan air. Nanti habis itu kita dapat uang banyak loh. Kata emak si perempuan tadi. Kata anaknya, mama. Nanti kalau Umar tahu gimana? Umar nggak akan tahu. Dia sedang sleeping. Dia sedang tidur. Apa kata anaknya? Bagaimana kalau Allah tahu? Tapi anaknya perempuan nggak mungkin ngomong gitu kan? Bagaimana kalau Allah tahu? Allah itu maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik dalam hati mau mencampur susu dengan air, Allah pasti tahu. Umar bin Khattab nguping. Ada anak gadis yang jujur. Besok Umar bin Khattab mengutus, kamu cari gang ini, alamatnya di sini, temui anak gadis ini, kita akan pinang dia, dinikahkan Umar bin Khattab dengan anaknya. Itu beda Umar bin Khattab dengan Umar yang sekarang. Kalau Umar yang sekarang, kau cari anak gadis ini, jadikan dia yang kedua. Mudah-mudahan Bapak setuju ya Pak. Takut. Apa yang takut? Mereka nggak ngelihat. Besok datang utusan, dipinang anak gadis itu, menikah dengan anak Umar bin Khattab, punya anak cucu keturunan. Salah satu keturunannya itu adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil dan amanah. Ambillah Pak Babinsa. Saya kalau mau foto saya itu pas lagi saya gini, jangan pas mulut saya terbuka. Umar. Nah, anak-anak akan jadi soleh seperti Umar bin Abdul Aziz kalau ibunya tidak mencampur susu dengan air. Gimana kalau mencampur susu dengan susu kambing? Gimana kalau mencampur susu dengan susu kaleng? Banyak sekarang anak-anak lebih mau berbakti sama kaleng. Kaleng handphone. Gara-gara minum susu. Bukan saya yang ngomong. Tapi insya Allah anak-anak yang tadi yang cerdas, susukan anak Anda dengan ASI eksklusif 6 bulan. Otaknya akan cerdas, badannya akan sehat, imunnya akan tinggi. Hubungan emosional ibu dan anak 6 bulan, diskon dinas kesehatan. Padahal aslinya menyusukan anak itu wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyusukan anak itu 2 tahun. Saya tidak mau nanya berapa bulan kemarin, berapa tahun kemarin. Terserah, mau disusukan ke kambing, bukan anak saya. Tapi insya Allah di pesawaran semuanya menyusukan anak 2 tahun. Amin. Hamilnya masih 9 bulan 10 hari. Amin. Masih 9 bulan 10 hari? Masih? Di tempat lain udah 4 bulan. Online lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang makan halal, bapak carikan makanan halal, telinganya mendengar dengan baik. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ajarkan anak kita bagaimana bunyi shad, bagaimana bunyi ain. Ini sekarang anak-anak enak aja baca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid di situ. Rohnya itu ada tasdid macam sisir di atas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu. Apa a'udzu? A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana ketahuan salah orang rame-rame. Oleh sebab itu ajarkan anak kita dari maghrib ke isya duduk, bapaknya ngomong, baca nak, baca nak, baca nak. A'udzu minas syaiton. Gosok gigi dulu. Kalau gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Jangan gurunya laki-laki, muridnya perempuan. Guru gatal. Makanya anak perempuan kita jadi tahfiz Quran supaya dia nanti yang mengajarkan perempuan-perempuan ini. Betul? Anak kita yang laki-laki mengajarkan, kalaupun diajarnya adiknya, anak perempuannya, istrinya, istri perempuannya. Loh, ada istri laki-laki. Oleh sebab itu maka ini dengarkan baik-baik. Karena dalam bahasa lain nggak ada. Bahasa Indonesia, coba sebutkan bahasa Indonesia yang pakai Z. Apa bahasa Indonesia yang pakai Z? Ada? Zakar. Bahasa Indonesia yang pakai Z ada? Zaitun bahasa Arab. Watini wa zaitun bukan bahasa Indonesia itu. Sebutkan saya bahasa Indonesia yang pakai Z. Zakat. Zakat bahasa Arab. Aqimus salata wa atuz zakah. Sebutkan bahasa Indonesia yang pakai tha. Tha. Alif bata tha. Ada tha? Terbatas. Assalamualaikum wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Mana ada? Mesti tepat hurufnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Bukan asal-asalan. Bahasa Inggris ada sya, ada workshop. Bahasa Inggris ada sya, ada shopping center. Ada, tapi bahasa Inggris tidak ada po. Ada bahasa Inggris po. Mana deh? I talking to you. Ada. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan bahasa Inggris itu susah, karena kau tak pandai baca Quran aja guys. Oleh sebab itu pertama ajarkan telinga dia mendengar. Mungkin saya hurufnya nggak tepat, tapi orang pesawaran tidak akan mungkin baca Qurannya salah. Kenapa? Karena langsung datang dari Al-Azhar Kairo Syekh Mahmud Al-Banna. Datang ke Syekh Mahmud Al-Banna, duduk di depan beliau. Syekh Mahmud Al-Banna, tolong dengarkan bacaan Fatihah saya. Karena kalau bacaan Fatihahnya nggak betul, sholatnya nggak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa yang Fatihahnya nggak betul, maka sholatnya tidak sah. Capek saja. Maka dengarkan Fatihah. Sudah adakah orang pesawaran yang membetulkan Al-Fatihahnya ke Syekh Mahmud Al-Banna? Beliau punya ijazah langsung dari guru-guru-gurunya sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betulkan bacaan Al-Quran. Ustaz Somad udah dengarkan bacaan Fatihah depan beliau? Nanti 4 mata. Masa di depan jamaah semua? Kalau salah kan malu. Masa profesor salah? Oleh sebab itu maka rendahkan hati, jangan angkuh, jangan sombong. Saya lebih tua dari Syekh Mahmud Al-Banna, saya lebih tua, saya lebih tinggi. Mungkin lebih tua engkau pak. Kalau cuma lebih tua, gajah lebih tua. Tapi hidup ini kan bukan cuma lebih tua. Beliau lebih muda tapi lebih berilmu. Topinya itu warnanya apa? Merah. Setelah merah di dalam dibalut dengan topi putih.
Di Mesir orang baru boleh pakai topi merah dengan putih. Itu syaratnya isinya di dalam 30 juz. Baru boleh pakai topi itu. Jadi antum jangan beli topi kayak gitu dipakai. Setelah 30 juz di dalam, baru disungkup dengan kain merah, ditutup pakai kain putih. Isinya 30 juz. Kalau yang juz 30 ini. Memang sama-sama tamat Al-Azhar Kairo Mesir, tapi programnya beda. Untuk yang non-Arab, Indonesia, Malaysia, Brunei, Moro, Filipina Selatan, Afrika, hafalan Qur'annya 4 tahun, 1 tahun, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. LC tamat S1 8 juz. Tapi kalau yang Mesir, tahun pertama 7 juz setengah, tahun kedua 7 juz setengah, tahun ketiga 7 juz setengah, tahun keempat 7 juz setengah, 30 juz. Sama-sama LC. Paham? Fakultas saya wajib 30 juz setiap tahun. Setiap tahun 30 juz. 4 tahun 120 juz. Jelas? Oleh sebab itu maka kalau kita nggak bisa, mudah-mudahan anak kita seperti beliau. Mesti begitu Pak, Bapak mesti balas dendam. Aku nggak bisa baca Quran, aku nggak bisa hafal Quran, aku nggak paham Quran, maka anakku mesti seperti Syekh Mahmud Al-Banna. Begitu cita-citanya. Setuju? Ini jangan nanti datang ke Ustadz, Ustadz saya ini paling goblok, paling bodoh, anak saya mesti lebih goblok dari saya. Nah, lagi-lagi orang pesawaran beruntung dan bertuah karena tidak lagi ada alasan untuk tidak baca Quran. Setelah mendengar bunyi hurufnya, barulah dibaca. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau ibu meninggal, bapak mau ikut enggak? Takut. Bapak yang takut dengan ibu, insya Allah selamat dari azab kubur. Karena sudah terlalu tersiksa di dunia. Bapak meninggal, ibu meninggal, tidak bisa saling tolong menolong. Tapi kalau orang baca Quran, Al-Quran akan datang berbentuk anak muda yang akan membantu menjawab pertanyaan mungkar nakir, yang akan menolong pada hari tak ada pertolongan. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Kenapa disebut hatinya salim? Karena di dalam hatinya ada Al-Quran. Pagi baca Quran, siang baca Quran, sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kenapa telur dadar nggak masak-masak? Rupanya belum hidup kompor. Bapak pun waktu makannya tenang, karena yang masaknya sambil baca. Apa itu Ustaz Somad mengada-ngada? Saya tidak ngada-ngada. Kalau orang baca Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Baca Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Baca Quran di dapur, baca Quran di kuali. Mana dalilnya Pak Ustaz? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penenang jiwa. Gimana Bapak mau tenang? Dia sambil membuat masakan itu, lagunya pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah. Enak ya Ma masakannya, mantap ya, iya. Kukunya 2 cm, dakinya mengembang di bawah, megang bakwan, yummy. Habis cebok, hilang selera kita dibuatnya. Tapi ibu-ibu alhamdulillah kukunya pendek-pendek semua. Yang kuku panjang langsung masukkan ke jilbab. Saya nggak ada nyindir, saya nggak ngelihat. Saya ini udah tua Bu, umur udah lewat 40, jadi mata nggak begitu jelas.
Jadi jangan ketika saya ngadap ke sini kegeeran. Nih Ustaz ngeliat saya, enggak. Saya udah nggak jelas. Ini nggak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10, 30 huruf. Maka tidak dihitung berapa juz, tidak dihitung berapa kali khatam, tidak dihitung berapa surat. Yang dihitung adalah per huruf. Maka kalau hitungannya per huruf, yang nggak lancar dengan yang lancar, mana yang lebih banyak pahalanya? Yang nggak lancar. Kalau lancar, alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, alam nasrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Sekali-sekali nggak lancar, oke. Kalau yang ngajarnya ustadz karena terlalu lembut, mungkin nggak disiplin, kita minta nanti bapak-bapak dari kepolisian, dari Brimob, dari Marinir, dari TNI belajar dengan Syekh Mahmud. Mereka yang ngajar murid-murid yang degil pakai senjata. Baca! Langsung tepat hurufnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar baru kemudian membaca, pahami maknanya. Beli Quran yang pakai terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum. Saya tahu Bapak Ibu menjawab, cuman nggak kedengaran karena pakai masker. Di balik masker itu pasti dia ngomong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, ala orang-orang qablikum, sebelum kamu, la'allakum bukan tatakun, mudah-mudahan, tatakun, kamu bertakwa. Jangan lagi baca Quran yang dipakai waktu mahar akad nikah tahun 82. Titik ba-nya udah 3, ditambah sama rayap. Memuliakan Quran bukan disimpan dalam kotak kayu jati, disampul dengan kain sutra, disimpan di lemari kaca, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang datang semuanya berdecak kagum macam melihat kucing Anggora. Mbak Jeng, ini apa ya? Orang-orang kaya itu kalau nunjukkan pakai gitu. Ini apa ya? Nunjukkan cincinnya 3. Ini apa ya? Ini Quran mahar waktu nikah dulu. Mana Qurannya itu dalam lemari? Kotaknya dikunci dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya udah hilang 3 tahun yang lalu. Na'udzu. Habis maghrib sebelum sholat isya buka Quran, baca. Ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak pertama baca. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Anak kedua baca. Wadduha wallaili idza saja. Anak ketiga baca qul huwallahu ahad. Begitu sudah baca semua, Quran kita tutup. Ayah nggak baca, azan isya sebentar lagi. Rupanya ayahnya baru ikro. Nggak apa-apa Pak, saya bantu Bapak. Takbir untuk menguatkan pasukan ikro. Nanti kalau ditanya orang, Bapak nggak usah jawab, cukup acungkan tangan. Bapak hafalannya sudah berapa? Anaknya kan di tahfiz Quran Al-Fusha. Bapak hafalannya sudah berapa? Oh, 5 juz ya? Diam aja, jangan ngangguk, diam aja. Maksudnya ikro 5.
Bapak sudah punya semangat untuk membangun mereka jadi penghafal Quran. Itu sudah luar biasa, Pak. Begitu cara menyenangkan hati pasukan Iqra. Semangat! Kalau nggak semangat, saya pun hilang semangat. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Saya mau ngetes saja. Kalau jamaah tuh diam aja, udah demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Tapi kata beliau, belum, katanya, saya tambah lagi. Nanti pas 10 menit lagi, belum, katanya, saya tambah lagi. Saya tambah lagi, belum, katanya, saya turun. Dia enak aja duduk, kiki, duduk, kiki. Aku yang berdiri dari tadi. Dengar, baik-baik. Setelah dengar, baca. Setelah baca, paham. Ustaz, saya ini nggak bisa paham baca Quran, apa dapat pahala, Pak Ustaz? Dengar aja dapat, apalagi baca. Jadi jangan nenek-nenek umur 70 tahun diceramahi, dikumpulkan nenek-nenek umur 70. Siapa yang baca Quran nggak tahu artinya, nggak dapat pahala, mati dia langsung. Untuk yang muda-muda, kalian baca Quran, tengok terjemahnya, baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya. Untuk yang tua-tua, nggak baca aja masuk surga. Udah pikun. Malaikat pun pas mau nanya, ini nggak usah tanya lagi. Marabbuka, Oleh sebab itu ceramah ini khatibun nasa ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Paham? Ibu-ibu yang tua-tua nggak usah paksakan, Bu. Baca Quran nangis, setiap buka Quran nangis. Rupanya titik nun sudah bercampur sama titik ba titik. Nggak sanggup baca Quran, tutup saja, banyak-banyak zikir. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Nanti di akhirat dipasangkanlah kepada kepala-kepala wali-wali murid itu pemasangan tajun minan nur, mahkota dari cahaya, crown, dipasangkan ke kepala. Semua orang pesawaran kepalanya dipasangkan mahkota dari cahaya. Kenapa kepala mereka dipasang mahkota dari cahaya? Karena anak-anak mereka adalah para penghafal Al-Quran. Siapa yang paling mulia di sini? Apakah yang paling mulia, yang paling tinggi pentasnya ini? Ragu jamaah mau jawab. Mau dijawab iya nanti salah, mau dijawab enggak nanti dia merajuk pulang. Yang paling mulia bukan yang paling tua, yang paling mulia bukan yang paling kaya, yang paling mulia bukan yang paling ganteng, yang paling mulia bukan yang paling mancung. Karena makin mancung hidungmu, makin senang cacing tanah melihatnya. Wow, brownies. Yang paling mulia kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling mulia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun mengajar di surau yang kecil, lampunya 5 watt, muridnya cuma 2,5. Loh, kok bisa muridnya 2,5? 1, 2, yang satu lagi ngantuk. 2,5 muridnya. Dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Betul? Di mana-mana saja saya ceramah, dari Sabang sampai Papua, sampai ke Sydney, ke Hong Kong nggak jadi karena diusir.
pahala saya tetap mengalir ke ustadz saya, Ustadz Zulfikromi Saputra. Itulah hebatnya jadi guru. Makanya cita-cita saya jadi guru, cita-cita kita anak-anak kita. Saya polisi Pak Ustadz, polisi bisa jadi guru Al-Quran. Saya tentara Pak Ustadz, tentara bisa jadi guru Al-Quran. Saya kokam Pak Ustadz, kokam bisa jadi guru Al-Quran. Malah polisi dan tentara kalau ngajar Quran bisa lebih cepat. Tinggal pegang aja pistol, baca. Salah kau tuh. Anak-anak kita penghafal Quran tadi akan ada yang jadi tentara. Ustadz Somad sekarang penerimaan tentara. Tolong carikan yang hafal Quran. Ada jalur khusus. Video viral Angkatan Laut, Angkatan Udara dites sama jenderal baca Al-Quran. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, rektornya ngomong ke saya, bawa penghafal Quran di sini akan diberi beasiswa full dokter spesialis. Mau nggak punya anak dokter spesialis penghafal Quran? Masuk dia ke dalam rumah sakit bawa jarum suntik, ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sehat semua. Kata direktur rumah sakit, ini berbahaya, banyak orang sehat, ganti dokter lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak penghafal Quran bisa jadi pilot. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Dia jadi pilot. Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. All of our passenger, semua penumpang, kita akan berangkat dari Lampung menuju Jakarta. Mari kita dengarkan pembacaan Quran oleh pilot kita. Tenang tak hati orang di dalam? Tenang. Ini baru naik pesawat langsung lagunya. What can I do? Yang dengar nggak paham, yang nyanyi nggak paham, semuanya ngangguk. Udah kepala pusing mendengar lagu yang tak paham, datang pula pramugari pakai rok belum jadi. Mau jadi apa dunia ini? Oleh sebab itu cara menyelamatkannya adalah anak-anak kita penghafal Quran itu yang akan menerangi pesawaran, menerangi Lampung. Republik Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kampung Quran. Kenapa tidak disebut pesantren Quran? Ada pesantren di tengah kampung, di sana ada penghafal Quran, di sana orang rajin baca Quran, tapi begitu keluar dari tembok pesantren, kelopak balak 6. Kita tidak mau begitu. Pesantren tidak punya pengaruh terhadap lingkungan. Maka dengan adanya kampung Quran, seluruh penduduk kampung ini menjadi orang paling tidak bisa baca Quran. Sekarang kan begitu. Pesantren, temboknya tinggi, di dalamnya orang hebat baca Quran, pagi baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Begitu keluar dari tembok, infotainment pagi, petang, siang, dan malam. Wow. Mau jadi apa dunia ini? Oleh sebab itu ke depan dibacakan Al-Quran, padi-padi semakin subur. Dibacakan Al-Quran, kelapa-kelapa semakin berbuah, tupai-tupai hijrah ke hutan. Dibacakan Al-Quran, orang-orang yang error semakin sehat. Kenapa? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk pesawaran ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, turun berkah-berkah dari langit, wal ard, berkah dari bumi, dari langit turun hujan, tumbuhlah tanam-tanaman Islam Indonesia, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman.
insya Allah cita-cita kita tercapai. Andai Abdul Somad mati, pahalanya tetap mengalir ke Riau. Setuju? Yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa disimpulkan ceramah Abdul Somad dari jam 9 kurang 15 sampai Nanti habis ceramah MC dulu yang kamu donasi, Ustaz. Oh. Habis itu baru saya baca doa. Oke. Keluarkan dompetnya. Habis ceramah MC akan pungut donasi dulu, Pak Ustadz. Oke, siapa takut? Nanti akan pungut donasi. Pantasan tadi waktu saya yang bilang keluarkan semua kotak, nggak ada. Rupanya akan dipandu oleh MC. Kalau di tempat lain saya yang ceramah, keluarkan kotaknya, bawa ke depan. Ini ada ikan-ikan paus, ikan hiu. Rupanya di pesawaran mereka tidak begitu etisnya. Ustadz selesai ceramah, baru kemudian datang mereka. Kalau di tempat lain bawa kotak, di sini kabarnya nggak, truk nanti datang. Langsung sama dompet-dompetnya, sama kartu ATM-nya, sama orang-orangnya masukkan sekalian. Selama menyampaikan tausiah ini banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, menyakitkan hati Bapak Ibu. Maukah memaafkan silap salah saya? Maukah mendoakan saya supaya mati husnul khotimah? Jangan sekarang, masih ada jadwal. Semoga kita semuanya menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Terima kasih segala perhatian. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini baru kita baca doa. Setelah itu baru kita bubar dengan tenang. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.